Salam, salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Resort Mertoba Medan, Distrik 29 Deli Serdang, dengan topik Pakubasion Nagok Olong. Kita bernyanyi dari Bukende 121 ayat 1 sampai ayat 2, Yesus Rajani Huria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari 2 Korintus pasal 6, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Marilah kita baca secara responsorial. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan
bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam penjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuatan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengar khotbah, kita bernyanyi dari Ukende nomor 66 ayat 1, Debata Baindungami. Kita berdoa, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada malam hari ini tertulis di dalam Ayub pasal 38, dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di rumah kita masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka
dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang atau setiap pribadi pasti pernah mengalami pergumulan hidup. Pergumulan hidup itu bisa saja membuat kita menjadi menderita. Dan pergumulan hidup itu bisa membuat kita menjadi orang yang putus asa. Pergumulan itu beragam-ragam datang kepada kita. Ada orang yang bergumul ketika mereka tidak memiliki harta atau kekayaan. Ada juga orang bergumul karena persoalan ekonomi. Ada juga orang bergumul karena persoalan rumah tangga, hubungan yang tidak baik antara suami dengan istri, atau mungkin juga dengan keluarga yang lain. Masih banyak pergumulan-pergumulan yang mungkin saja menghimpit kita semua sampai detik ini. Saat pergumulan itu terjadi, bagaimanakah respon kita menanggapinya? Ketika persoalan itu terjadi, bagaimanakah kita menanggapinya? Ada beragam jawaban yang akan kita temukan, karena masing-masing orang menanggapi berbagai persoalan itu dengan caranya yang berbeda-beda, dengan pemikirannya juga yang berbeda-beda. Ada orang ketika dalam pergumulan yang berat, ya, mungkin saja, ya, atau bisa saja dia langsung menangis. Karena apa? Mungkin persoalan itu terlalu besar baginya sehingga dia tidak mampu untuk menyelesaikannya. Akhirnya air mata sebagai ungkapan perasaan, ungkapan kesedihan atas penderitaan yang dia alami. Ada juga orang ketika persoalan itu datang, dia menghindar dari persoalan itu. Dia tidak mau hidup dalam kerumitan sehingga dia berusaha melupakan, dia berusaha untuk lari dari penderitaan, kesusahan yang sedang dia hadapi. Ada juga orang ketika persoalan itu terjadi, dia marah dan bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan berada? Mengapa persoalan hidup ini terjadi dalam kehidupanku? Mengapa bukan pada orang lain? Dia justru menyalahkan Tuhan. Dia justru mempertanyakan Tuhan, mengapa ini terjadi
dalam kehidupan kita. Ada juga orang ketika dalam persoalan hidup yang berat, dia berdoa karena dia merasa saya tidak mampu menyelesaikannya. Karena itu dia percaya dengan berdoa, dia mampu menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Yang manakah kita dalam hal ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Tentu kita yang mengetahui jawabannya, karena masing-masing kita memiliki kekuatan yang berbeda-beda, memiliki fisik yang berbeda-beda, dan memiliki pemikiran yang berbeda-beda ketika persoalan itu datang. Konteks latar belakang khotbah pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa ternyata persoalan hidup itu enggak hanya dihadapi oleh kita pada zaman sekarang ini. Konteks khotbah menunjukkan seorang yang saleh, seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Dia hidup selalu dalam hukum Tuhan, dia hidup selalu dalam Taurat Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ayub adalah gambaran seorang manusia yang suci. Dia adalah hamba Tuhan yang selalu hidup dan berbakti dengan perintah dan Taurat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Apakah ketika dia hidup dalam perintah dan Taurat Tuhan, dia terbebas dari persoalan hidup? Ternyata khotbah malam ini mengingatkan Ayub yang saleh, yang suci hatinya, yang pemikirannya bersih, yang hidup selalu bersama dengan Tuhan. Ternyata dia juga mengalami penderitaan, kesusahan. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan ternyata itu tidak bebas dari persoalan hidup. Justru orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, justru banyak penderitaan dan kesusahan yang datang dalam hidupnya. Tentu kita mengetahui apa yang dirasakan oleh Ayub. Penderitaan yang begitu sangat berat. Dia harus kehilangan hartanya, dia harus kehilangan keturunannya, bahkan dia kehilangan apa yang dia miliki dalam kehidupannya. Dan terlebih penyakit menghampiri tubuhnya pada saat itu. Sebagai manusia, penderitaan itu begitu sangat berat. Seandainya kita dalam posisi Ayub, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana respon kita terhadap penderitaan yang dialami oleh Ayub? Dalam hal ini, Ayub betul-betul sangat terpukul dan dia bertanya, mengapa Tuhan memberikan kepadanya penderitaan? Ayub juga bertanya, mengapa saya sebagai seorang yang suci hatinya, yang tidak pernah melanggar perintah Tuhan, justru mengalami penderitaan yang berat? Saya harus kehilangan harta benda, saya harus kehilangan anak-anak saya harus kehilangan semua yang ada dalam kehidupan saya. Dan saya mengalami penyakit yang begitu sangat-sangat menjijikkan. Banyak orang mengatakan bahwa Ayub sudah melakukan kesalahan besar sehingga Allah marah kepadanya. Sahabat-sahabat Ayub menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan Allah. Bahkan istrinya mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Ayub tidaklah benar. Ayub menjadi frustasi. Ayub menjadi orang yang begitu sangat-sangat putus asa. Dia menanyakan keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan tidak melihat penderitaan yang dia alami? Ayub bertanya, apakah Tuhan tidak mengasihi dia ketika dia menderita? Apakah Tuhan tidak bertindak? Apakah Tuhan membiarkan dia dalam penderitaan yang dia alami? Dalam konteks khotbah pada malam hari ini, Ayub 38
ayat 1 sampai dengan 11 merupakan jawaban Tuhan terhadap Ayub. Jawaban keraguan Ayub akan kekuasaan Tuhan. Ini adalah respon Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan Ayub yang mengalami penderitaan. Apakah Allah itu, Tuhan itu tidak memperhatikan dia atas penderitaannya? Ayub 38 ayat 1 sampai 11 adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ayub, bahwa ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan Ayub. Tuhan itu tidak meninggalkan dia sendirian. Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam diri Ayub. Tuhan mengetahui penderitaan, kesakitan yang terjadi dalam diri Ayub. Karena itu Allah mempertanyakan bagaimana sebetulnya iman Ayub terhadap Tuhan. Keraguan Ayub, kesangsian Ayub dijawab dalam konteks Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 11. Ini adalah pertanyaan Tuhan kepada Ayub. Kalau kita memperhatikan ayat 1 jelas Tuhan bertanya, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Lalu ayat 4 juga dikatakan, di manakah engkau? Ini adalah pertanyaan Tuhan kepada Ayub, di manakah engkau? Ini menunjukkan engkau di sini adalah kepada Ayub. Ketika aku meletakkan dasar bumi ini. Artinya Tuhan mempertanyakan, di manakah Ayub ketika aku Tuhan menciptakan bumi ini? Dari sini Tuhan mau menunjukkan kepada Ayub bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu maha besar. Jadi menjawab keraguan Ayub, apakah setiap penderitaannya itu Tuhan tidak tahu? Ternyata lewat pertanyaan Tuhan ini, Ayub disadarkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar. Sebelum penderitaan itu terjadi, Tuhan sudah mengetahuinya. Nah, kalau kita ingat sebelum penderitaan itu terjadi, ya, sudah terlebih dahulu iblis permisi kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Nah, tapi apa yang dikatakan Tuhan? Silahkan ujilah Ayub. Tapi satu hal yang Tuhan minta, jangan ambil nyawanya. Nah, itu artinya sebelum penderitaan itu terjadi kepada Ayub, Tuhan itu sudah tahu. Tuhan itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi dengan Ayub. Nah, karena itu hal yang mau dikatakan dalam konteks firman Tuhan Amanginang, bahwa Ayub tidak sendirian menanggung penderitaannya. Tuhan maha tahu, Tuhan maha besar, dan Tuhan mampu menyelesaikan segala penderitaan yang dihadapi oleh Ayub. Nah, inilah jawaban dari Tuhan melalui Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi Tuhan meyakinkan Ayub dalam hal ini supaya tidak sangsi, supaya Ayub tidak bimbang, supaya Ayub juga tidak ragu-ragu akan kuasa Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Ayub menyadari ternyata keraguannya, kesangsiannya membuat dia melupakan kuasa Tuhan. Tapi dia diingatkan lewat percakapan ini, Tuhan menyapa dia, saya berkuasa, saya punya segala hal yang kau ragukan. Karena itu Tuhan menjawab segala keraguan dan kesangsian terhadap penderitaan yang sedang dihadapi oleh Ayub. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub merupakan gambaran kehidupan kita. Kehidupan orang-orang percaya dalam menghadapi penderitaan dan kesusahan. Ketika penderitaan itu datang, kita sering berlaku seperti Ayub. Kita bertanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu diam saja melihat penderitaan kita? Apakah Tuhan lepas tangan? Perasaan ini mungkin pernah menghinggapi kita. Kita menyaksikan kuasa Tuhan itu. Sehingga terkadang kita lebih mengandalkan pikiran, atau mungkin kita lari dari kenyataan tentang persoalan yang sedang kita hadapi.
Tapi malam hari ini Tuhan sudah menjawab setiap penderitaan kita. Bahwa ketika penderitaan itu datang, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya. Karena itu jangan berputus asa, jangan pernah merasa saya sendirian di dunia ini menghadapi setiap pencobaan yang ada. Setiap persoalan itu bisa diatasi jika kita mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan setiap perkara yang datang kepada kita karena kita mampu, karena kita bisa. Yang kedua, Tuhan memberikan setiap persoalan hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, ya, untuk mendewasakan iman kita, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita tidak lari dari persoalan itu. Karena itu Tuhan mau kita lebih dekat lagi kepadanya. Karena itu jangan berputus asa, jangan pernah kita menjadi orang-orang yang pesimis atas setiap persoalan yang terjadi. Tapi marilah menguatkan diri bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Persoalan kita yang biasa-biasa saja. Ingatlah bahwa ketika kita setia terhadap perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dan ingatlah, karena kita mampu, karena kita bisa, makanya Tuhan memberikan bagi kita pergumulan. Dan pergumulan itu berbeda-beda. Mengapa pergumulan itu berbeda-beda? Karena Tuhan sudah melihat bagaimana kualitas iman kita, bagaimana kualitas diri kita. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kepada kita di luar batas kemampuan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita orang tua mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kita, apalagi Tuhan, hanya persoalannya, pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanku bukanlah jalanmu. Ya, Tuhan sudah merancang yang indah dalam kehidupan kita. Karena itu percayalah, dalam setiap pergumulanmu Tuhan itu ada. Tuhan membantumu, Tuhan menyertaimu, dan tidak akan membiarkanmu terjatuh dan tergeletak. Karena itu jangan sangsi, jangan bimbang. Tuhan ada bersama-sama kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam setiap anugerah dan kasih setia Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan memberikan kepada kami sukacita, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah Tuhan lewat firman yang sudah kami dengar, itu menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, kuatkanlah iman setiap jemaat-Mu, agar apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, itu menjadi kekuatan bagi mereka, karena mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka pasti bisa untuk menyelesaikannya. Karena itu kami serahkan Tuhan kehidupan dan pergumulan para jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Agar kehidupan yang mereka jalani boleh menjadi kehidupan yang berbahagia, meskipun banyak rintangan, tantangan yang akan mereka hadapi. Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan mereka, baik mereka bekerja di pasar, di perkantoran, dimanapun mereka berusaha. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menyertai, agar setiap yang mereka kerjakan boleh menghasilkan buah yang manis untuk mereka bawa pulang di tengah-tengah keluarga mereka.
Diberkati juga anak-anak yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kehidupan para jemaat-Mu. Kiranya anak-anak itu Tuhan bertumbuh dan berkembang dalam Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang Kau berkati, dan anak yang mampu meraih cita-cita mereka, membawa kebanggaan bagi orang tuanya, bagi gereja, terlebih bagi-Mu ya Tuhan. Karena itu pakailah anak-anak kami itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang masih menginginkan hadirnya anak-anak dalam kehidupan mereka. Kasih-Mu Tuhan memberikan kepada mereka keturunan tepat pada waktunya. Jawablah doa mereka, jawablah Tuhan setiap air mata mereka. Jangan biarkan mereka putus asa, jangan biarkan mereka Tuhan menjadi orang-orang yang pesimis, tapi menjadi orang-orang yang optimis karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Diberkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun dalam masa-masa penyembuhan mereka di rumah. Kiranya Tuhan menjangkau mereka, memeluk mereka satu persatu agar mereka disembuhkan dari penyakitnya, agar mereka dikuatkan melawan penyakit yang datang dalam tubuh mereka. Tuhanlah Maha Penyembuh dan Tuhanlah tabib bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk malam hari ini, ketika kami akan membaringkan tubuh kami di tempat tidur kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga kami, menyertai kami hingga esok pagi kami boleh bangun untuk kembali beraktivitas. Biarlah Tuhan memberikan sukacita kepada kami, bertemu kembali dengan orang-orang yang kami sayangi. Dan kiranya Tuhan menjauhkan kami semua dari penyakit COVID-19 yang masih merajalela. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Kalaupun ada jemaat-Mu yang terpapar, Tuhanlah Maha Penyembuh, Tuhanlah Maha Pengasih untuk memulihkan keadaan mereka, agar mereka boleh kembali beraktivitas. Kami serahkan Tuhan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, dengarlah segala keluh kesah kami Tuhan, dan berikanlah belas kasihan-Mu bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 707 ayat 1. Agogo dohot apul-apul. Dilanjutkan nanti dari sambil 2 sepaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus, kami layak bersyukur kehadirat-Mu. Betapa Tuhan kehidupan yang boleh kami jalani dari pagi hari hingga malam ini, Tuhan selalu memelihara kami dan memberikan kekuatan serta berkat bagi kami. Ya Tuhan, terpujilah, dimuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Padamu kami panjatkan atas kehidupan kami,
atas pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan hikmat bagi pemimpin negara kami dari presiden hingga lurah dalam menjalankan roda pemerintahan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, biarlah mereka Tuhan oleh hikmat-Mu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terutama Tuhan takut akan Dikau dalam menjalankan peraturan dan undang-undang agar tercipta masyarakat yang aman dan damai. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami, secara khusus HKBP Martoba. Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kebijakan agar pelayanan semakin baik untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan dan inisiatif untuk memajukan dan meningkatkan program yang telah digariskan. Ya Tuhan, jadikan kami pelayan dalam membuka jalan untuk meningkatkan kualitas iman daripada jemaat-Mu. Kami sadar Tuhan dengan segala keterbatasan kami, tetapi itu bukan menjadi penghalang jika Tuhan yang kami andalkan di setiap gerak pelayanan kami. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami sadar Tuhan, di dalam kehidupan ini sering Tuhan mengandalkan pola pikir kami, bahkan kami Tuhan lebih percaya bersandar pada kekuatan diri kami. Ampunkan kami Tuhan atas segala sikap dan perbuatan kami. Melalui peristiwa yang melanda bangsa dan negara kami, pandemi COVID-19, biarlah Tuhan membawa kami semakin dekat padamu. Tuhanlah yang memberkati para medis dan juga aparat untuk menangani segala persoalan yang berhubungan dengan penyakit ini. Jika di antara jemaat Tuhan yang terpapar oleh penyakit ini, tangan-Mu lah Tuhan yang memberkati, memberikan penghiburan supaya mereka tetap kuat dan ada pengharapan bahwa di balik peristiwa ini ada rencana-Mu yang indah. Kuatkan mereka yang sudah sembuh supaya mereka tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang selalu bersuka cita dan mereka memiliki masa depan yang baik. Tuhan, kami juga memohon kehadirat-Mu buat para orang tua supaya Tuhan berkenan melimpahkan hikmat dan kebijakan dalam mendidik dan mengajari anak-anak kami, di mana pada masa pandemi COVID ini telah terjadi perubahan yang luar biasa, terutama di dalam proses belajar mereka. Tuhan, jauhkanlah segala pencobaan-pencobaan yang dapat membawa mereka terkontaminasi oleh kemajuan teknologi ini. Tapi biarlah oleh hikmat-Mu yang dari atas Tuhan, mengendalikan pola pikir dan cara belajar ataupun bekerja bagi anak-anak kami. Ya Tuhan, kami juga sadar dengan perbuatan kami. Mohon ampunan-Mu Tuhan, supaya kami boleh menanggalkan dan meninggalkan perilaku yang tidak berkenan bagi-Mu. Dalam situasi saat ini Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk berubah, walaupun menghadapi tantangan yang mungkin akan lebih berat lagi. Biarlah melalui rintangan dan kesulitan itu Tuhan, menjadikan iman kami semakin tangguh, bertumbuh dan berbuah. Tetapi di dalam penyertaan-Mu kami Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami ketenangan, kedamaian di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan para pelayan-Mu dan juga para jemaat-Mu di dalam berbagai aktivitas mereka, sehingga mereka selalu bersandar padamu bahwa tangan Tuhan mampu berbuat di luar logika kami manusia. Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Pengasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Sebelumnya ampunkan kesalahan dan dosa kami. Dengarlah permohonan kami ya Bapa.
hanya karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 213 ayat 1 sampai 2, Dung sonang rohaku, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, juga persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.